Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan golongan yang boleh bahkan wajib tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Malam hari ini kita masuk di golongan kedua yang disebutkan oleh penulis setelah sebelumnya belum menyebutkan al-musafir dan al-marid, orang yang sakit, demikian pula musafir. Malam hari ini kita lanjut di golongan kedua. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Ats-tsani, yang kedua, al-haidu wan nufasa. Di antara yang tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan adalah perempuan yang sedang haid atau nifas. Dan perempuan haid serta nifas ini di bulan Ramadan haram berpuasa bahkan. Iya, tidak boleh dia berpuasa dalam keadaan dia haid. Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama madhab, dan ini juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dalam hadits Bukhari, Muslim, kana yusibuna dalika, dulu di masa Nabi haid itu menimpa kami para perempuan. Fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Diperintahkan untuk ganti berarti dia tidak puasa. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Untuk mengganti sholat. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga ketika Aisyah ditanya terkait dengan perempuan yang haid atau nifas, demikian pula dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi menyatakan bahwa perempuan itu adalah kurang agama dan kurang akal, maka di waktu itu ada perempuan bertanya, kenapa perempuan itu dikatakan kurang agama, kurang akal? Maka kata Nabi, alaisa idha hadat lam tusolli walam tasum. Bukankah perempuan itu kalau dia haid tidak sholat, tidak puasa? Ini yang lebih jelas daripada yang tadi, yang menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak sholat dan tidak juga berpuasa. Tidak juga berpuasa. Cuma perbedaannya dalam masalah qada yang akan kita jelaskan sekarang. Tuftiron. Seorang yang sedang haid, seorang yang sedang nifas, itu dia tidak berpuasa. Wataqodiyan, dan dia qada. Dia qada. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan seluruh ulama madhab bahwa seorang perempuan haid di bulan Ramadan, seorang perempuan nifas melahirkan bertepatan dengan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk qada. Tidak boleh dia beri makan. Tidak boleh dia beri makan. Dan ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Bagaimana kalau dia berpuasa? Kata beliau, wa in somata. Kalau dia berpuasa, lam yujzihuma, tidak sah. Jadi hanya capek, haus. Kalau ada perempuan haid atau nifas, terus dia pergi berpuasa. Iya. Dia pergi melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Ini golongan yang kedua. Ketiga, as-salis, yang ketiga, al-hamil wal murdi. Perempuan yang sedang hamil
Demikian pula perempuan yang sedang menyusui. Iya, ini yang belum sebutkan sebagai golongan ketiga. Yang mana kalau kita jumlah, ini sudah 6 golongan. Golongan pertama kan musafir, sakit, itu 2. Golongan kedua, haid, nifas, itu 2 juga. Sekarang hamil, menyusui, itu 2 juga. Jadi semuanya 3 ini adalah 6 jumlahnya. 6 jumlahnya. Bagi perempuan yang haid, demikian bagi perempuan yang sedang hamil dan perempuan yang sedang menyusui, itu tidak sama dengan haid dan nifas. Ketentuan hukum puasanya. Haid nifas puasa tidak sah. Tapi orang yang hamil, orang yang sedang menyusui, itu wajib baginya berpuasa. Cuman boleh tidak berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, sah. Ada orang sedang hamil atau sedang menyusui, dia berpuasa, sah. Cuman boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Itu perbedaannya dengan golongan sebelumnya. Iya, sah berpuasanya. Kemudian nanti apakah dia qadha atau beri makan? Maka di sini ada 4 pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan qadha, tidak beri makan. Ada yang mengatakan beri makan, tidak qadha. Ada yang mengatakan dua-duanya. Qadha, beri makan. Itu pendapat ketiga. Ada juga yang mengatakan dirinci, tergantung keadaan. Kalau Ibnu Qudamah belum merinci. Sebentar kita akan baca rinciannya. Jadi ada 4 pendapat di kalangan para ulama madhab tentang perempuan yang sedang hamil atau menyusui ini kalau dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa, selesai masalah. Kita tidak masuk dalam perselisihan yang ada. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka di sana ada berpendapat qadha. Di sana juga ada yang berpendapat beri makan. Ada yang berpendapat qadha dan beri makan. Dan ini pendapat paling jauh kalau ini ya. Karena mengumpulkan antara pengganti dan yang digantikan. Beri makan kan pengganti dari qadha. Ya kalau sudah qadha tidak beri makan. Kalau beri makan ya tidak qadha. Ini pendapat paling lemah. Yang langsung mengkompromikan dua-duanya. Ini yang paling lemah. Maka nanti kita sisa pendapat dua pendapat pertama. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan beri makan. Setelah itu kita masuk di pendapat ketiga. Yang merinci tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Iya. Kita baca dulu supaya kita melihat sebentar apa yang lebih kuat sebenarnya. Dan sebelum kita baca, perlu kita semua mengetahui bahwa memang masalah perempuan hamil atau menyusui ini qadha atau beri makan itu diperselisihkan dari masa sahabat sampai kita sekarang ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada hukum yang langsung dipastikan bahwa dia ini qadha atau beri makan, melainkan hukumnya adalah pengkiasan. Orang hamil atau menyusui itu disamakan dengan orang sakit, ya, atau disamakan dengan orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu orang tua yang akan datang nanti penjelasannya. Bagi yang mengatakan disamakan dengan orang sakit berarti qadha, karena orang sakit sudah lewat qadha. Kecuali sakitnya berketerusan. Sama, hamilnya terus menerus. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, depan lagi hamil, depan lagi menyusui. Kalau itu namanya sakit yang berkepanjangan. Kalau itu fidyah, tidak qadha. Tapi sekarang ini orang yang hamil tahun ini, tahun depan menyusui, setelah itu libur dulu selama 5 tahun. Misal begitu. Libur dulu selama 2 tahun, 3 tahun kemudian. Nah, ini kan dikiaskan, disamakan dengan orang sakit. Maka bagi yang mengatakan disamakan dengan orang sakit, qadha.
tidak fidyah. Bagi yang mengatakan disamakan dengan orang tua, laki-laki atau perempuan yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka akan berpendapat fidyah tidak qada. Fidyah tidak qada. Iya. Dan perselisihan ini dari masa sahabat, dari Ibnu Abbas sudah diperselisihkan seperti itu. Iya, sudah diperselisihkan seperti itu. Sekarang kita masuk di pendapat yang merinci. Kata beliau, idza khafata ala anfusihima. Kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya. Dia hamil. Dia menyusui janinnya, kalau dia lagi hamil, keterangan dokter, tidak apa-apa kamu berpuasa. Bayinya, ini bagi yang menyusui. Bayinya tidak masalah. Ya, kalau dia berpuasa, air susunya tetap banyak. Tapi dia khawatirkan dirinya. Dia sendiri yang akan sakit. Air susunya tetap banyak, anaknya tetap bisa minum, tapi dia sendiri tidak mampu. Ini namanya dia khawatirkan dirinya. Yang seperti ini, aftorota wa qadota. Dia boleh tidak berpuasa dan qada. Jadi kalau dia hanya khawatirkan dirinya saja, bukan bayinya atau janinnya, maka dia berbuka qada. Ini rincian. Wa in khafata ala waladaihima. Kalau dia khawatir terhadap bayinya, dirinya alhamdulillah mampu untuk berpuasa. Tidak ada masalah tentang dirinya. Tapi ada keterangan misalnya dari dokter. Saya sengaja singgung keterangan dokter ya. Karena di sana banyak orang perempuan bermudahan. Datang Ramadan, kenapa kamu tidak berpuasa? Alhamdulillah hamil. Alhamdulillah menyusui. Dari siapa itu? Dirinya. Tanpa dipertimbangkan gimana. Apakah ada keterangan kedokteran bahwa kalau dia berpuasa akan bahaya bagi bayi, bahaya bagi diri. Seorang tidak boleh bermudahan. Ini rukun Islam. Ini rukun Islam. Masalah ini bukan sunnah. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam sekali saja setahun. Belum tentu tahun depan kita dapat. Tidak boleh perempuan itu bermudahan dalam hal ini. Jadi ini pembahasan ketat ini. Iya. Tidak boleh kita bermudahan. Seakan-akan datang Ramadan, hamil, bahagia sekali. Alhamdulillah pasca. Iya. Tidak boleh begitu. Ini rincian. Karena hati-hatinya para ulama dalam membahas ini. Karena ini masalah sekali lagi rukun Islam. Masuk dalam rukun 5 Islam ini. 5 rukun Islam. Iya, tidak boleh perempuan bermudahan. Iya. Jadi sekarang katanya kalau dikhawatirkan bayinya saja. Maka di sini aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Kalau di sini belum kompromikan. Kalau masalahnya sama bayinya, dia boleh tidak berpuasa dan dia kodok kasih makan. Jadi dia rinci. Khawatir terhadap bayinya. Maka dia berbuka, tidak puasa, kodok, dan beri makan. Kalau kita melihat dari rincian ini, tidak lepas dari kodok. Sebenarnya, karena cuman penambahan. Kalau khawatir terhadap bayi atau janinnya, maka tambahannya beri makan. Mana dia wajibkan tetap qada? Berarti bisa dipastikan sebenarnya ini. Iya, dari 3 pendapat, itu semua ada qadanya. Satu saja pendapat yang mengatakan fidyah tidak qada. Satu pendapat. Iya. Yang fidyah tidak qada, yaitu dia kiaskan, dia samakan orang hamil, orang menyusui dengan perempuan tua atau laki-laki tua. Yang mana sebentar kita akan dapatkan bahwa perempuan tua atau laki-laki yang sudah tua tidak mampu lagi untuk berpuasa, dia fidyah tidak qada. Tidak qada. Dan kalau kita memilih pendapat yang kuat yang mana dari 4 pendapat tadi, maka para ulama kita rahimahumullah dalam memilih 4 pendapat tadi, ada 2 pertimbangan dasar. Pertimbangan pertama,
berdasarkan mana yang paling hati-hati. Dari 4 pendapat tadi, 1 qada tidak fidyah. Yang kedua fidyah tidak qada. Yang ketiga qada dan fidyah tanpa melihat khawatir terhadap siapa. Yang keempat dirinci. Khawatir terhadap dirinya maka qada. Khawatir terhadap bayinya maka qada dan fidyah. Maka qada dan fidyah. Mana dari 4 pendapat ini? Maka para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau lebih memilih qada daripada fidyah. Beliau tidak memilih qada dan fidyah karena ini mengumpulkan 2 pengganti dengan yang digantikan. Qada berarti pengganti, berarti kalau ada qada tidak ada fidyah. Karena fidyah pengganti puasa. Itu beliau tidak pilih itu. Kemudian beliau tidak pilih yang merinci seperti yang dirincikan oleh penulis, karena dalam syariat tidak ada perincian seperti itu. Tidak dirinci seperti itu. Maka sisa sekarang antara qada atau fidyah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih memilih, demikian pula syekh yang lain dari para ulama fikih lebih memilih qada tidak fidyah. Dan ini adalah pilihan yang disebutkan ya oleh yang masyhur dari madhab Syafi'iyah juga. Ya, masyhur terkenal dari madhab Syafi'iyah bahwa orang seperti ini adalah qada. Ini juga dipilih oleh dalam madhab Abu Hanifah. Dia qada tidak fidyah. Dengan alasan 1, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Karena sebenarnya puasa tetap wajib terhadap perempuan hamil dan menyusui. Hanya saja dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berarti asalnya puasa. Itu asal. Beri makan cabang. Kapan ini cabang diberikan, kita tempuh? Pertama, kalau kita sakit tidak pernah sembuh. Atau kedua, kalau kita sudah tua, tidak diharapkan lagi untuk mudah kembali. Ini kan pilih fidyah. Atau ada orang meninggal, ada utang puasanya, meninggal, belum sempat ganti. Tanpa udzur, maka ini juga fidyah. Jadi pilihan-pilihan fidyah ini adalah bagi orang yang tidak memungkinkan qada. Iya, maka lebih hati-hati kita pilih qada. Itu alasan pertama, lebih hati-hati. Kemudian alasan yang kedua dipilihkan qada karena kalau kita melihat keserupaan, kemiripan, orang hamil atau menyusui itu lebih mirip ke mana? Lebih mirip orang yang tua, yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, atau mirip musafir, atau orang yang sakit biasa yang diharapkan kesembuhannya. Maka ada dalam bab usul fikih, kalau dalam bab qiyas namanya qiyas asy-syabah. Qiyas yang berdasarkan kemiripan. Dan hal ini dia mirip 2. Maka kemana kita kiaskan? Kita kiaskan yang lebih banyak miripnya. Orang hamil lebih banyak miripnya dengan orang yang musafir dalam hal masyaqqah. Berat kalau dia berpuasa saat safar. Lebih mirip ke orang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kenapa dia boleh tidak berpuasa? Karena berat dia berpuasa saat sakit. Sama juga dengan ini. Maka ini kita ikutkan ke yang lebih mirip dengannya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ini agar supaya perempuan itu tidak bermudah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan hamil, alasan menyusui. Supaya mereka tidak bermudah. Dari awal. Kalau qadarullah, takdirnya, dia puasa ternyata betul-betul lemah. Tidak mampu.
Kan tidak apa-apa dia berbuka. Tidak apa-apa dia berbuka. Boleh. Boleh. Dia berbuka. Cuman wajib dia qadha. Ketika kita bilang wajib qadha, dia akan berjuang untuk berpuasa. Tapi kalau kita bilang dari awal, fidyah saja, dia akan bermudahan. Padahal mampu berpuasa. Apalagi di hamil-hamil tua. Hamil-hamil yang maksudnya sudah umur bayinya itu 6 bulan ke atas. Iya, 6 bulan ke atas. Itu orang tidak ada pengaruhnya kalau dia berpuasa. Karena 6 bulan ke atas, orang itu bisa lahir. Karena bayi itu bisa lahir selamat di usia 6 bulan. Bisa lahir selamat, bisa hidup. Walaupun kecil. Hidup. Lahir selamat. Berdasarkan dalil Quran. Karena Quran menyebutkan bahwa perempuan itu hamil dan menyusui itu 30 bulan. Itu bisa selamat. Perempuan. Hamil dan menyusuinya itu 30 bulan. Itu bisa selamat. Artinya kalau dia menyusui 2 tahun, 24 bulan. Berarti 30 bulan itu sisa 6 bulan. Sisa 6 bulan. Dari situlah perempuan itu bisa lahir selamat usia 6 bulan. Berdasarkan dalil Quran. Nas dari Al-Quran. Makanya biasanya di situ tidak masalah bagi bayi. Karena dia juga makanannya bayi adalah bukan makanan yang kita makan. Itu alasan juga kalau kita beralasan kasihan bayinya, janinnya. Ketahuilah makanan janin kita itu yang ada dalam perut kita saat hamil bukan makanan yang kita makan, tapi darah haid yang tertahan dalam perut, dalam rahim. Makanya perempuan hamil tidak haid. Kenapa? Darahnya untuk makanan janinnya. Jadi bukan makan yang kita makan, tapi darah haid yang tertahan dalam rahim itu, itulah yang dia makan. Jadi jangan sampai kita beralasan, dengan sedikit tanpa tahu keterangan dokter langsung bermudahan. Merdeka, tidak berpuasa. Apalagi suaminya, gampang dia kasih makan, mampu aja. Hanya 30 bungkus. Ini tidak dipilih pendapat itu. Tidak dipilih pendapat yang itu. Karena alasan lebih hati-hati. Apalagi, dan ini kalau menurut saya, ini alasan yang paling kuat lah. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadis menggandengkan 4 golongan di satu hadis. Yaitu kata Nabi, innallaha wada'a syatrus shalah was-shaum. Allah menggugurkan setengah solat dan juga menggugurkan puasa. Lil musafir, wal marid, wal hamil, wal murdi. Digolongkan dalam satu hadis. Allah meletakkan setengah solat bagi musafir dan meletakkan juga puasa. Memaafkan untuk tidak berpuasa bagi musafir, sakit, hamil, menyusui. Digandengkan antara hamil menyusui, sakit musafir. Sakit musafir, qadha atau fidyah? Kalau dia tidak berpuasa. Qadha, kan kesepakatan itu. Tidak ada silang pendapat. Musafir dan sakit, qadha. Tidak fidyah. Maka yang digandengkan dengannya sama. Hanya saja sebagian ulama tidak pakai dalil ini. Karena menurut mereka dalalatul iktiran tidak kita pakai. Dalil penggandengan tidak dipakai untuk berhujjah. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin berkata, kalau digandengkan itu menunjukkan sama. Itulah hikmah penggandengan. Menunjukkan hukumnya adalah sama. Dan ini tentunya sisi yang paling kuat. Ini sisi yang paling kuat. Lebih kuat daripada seluruh alasan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Nabi menggandengkan 4 golongan menunjukkan sama hukumnya. Musafir, sakit, hamil, menyusui. Disebutkan dalam satu konteks hadis. Menunjukkan sama-sama boleh tidak berpuasa. Sama-sama qadha. Ini kayaknya lebih kuat. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya. Kata beliau wa in somata ajza'ahuma. Ini bedanya dengan haid nifas. Kalau keduanya berpuasa, itu ada orang sedang hamil. Ada orang sedang menyusui. Dia berpuasa,
sah. Dia berpuasa, sah puasanya. Karena cuman dibolehkan tidak berpuasa. Itu saja. Yang keempat, Ar-Rabi, golongan keempat, mudah ini insyaAllah. Al-ajiz anis saum. Orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Likibarin, apa karena dia sudah tua renta, laki-laki ataupun perempuan. Au maradin la yurja baruh, ini sudah lewat ini. Atau dia sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dokter bilang ini penyakitmu tidak ada lagi obatnya. Tinggal tunggu. Ya, karena ada sebagian penyakit begitu. Dokter bilang ini sisa 4 bulan lagi paling tinggi. Walaupun bukan di tangannya itu. Cuman itu bahasa bahwa ini tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, ketika orang punya sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti penyakit tua yang belum sebutkan tadi juga di awal ini. Maka ini boleh untuk tidak berpuasa, tidak ada silang pendapat. Terus, apa yang wajib baginya? Fa innahu yut'amu anhu likulli yaumin miskin. Sesungguhnya diberi makan dari tidak berpuasanya itu setiap hari 1 miskin. Berarti kalau puasa 29 hari, 29 miskin dia kasih. Iya, boleh dia bayar setiap hari atau boleh dia bayar setiap sudah lewat beberapa hari. Misalnya dia lewat 10 hari, dia bayar 10. Lewat 20 hari, dia bayar lagi 20 hari. Yang jelas tidak boleh dibayar di awal Ramadan. Tidak boleh. Tidak boleh di langsung. Kayaknya saya tidak akan berpuasa ini 30 hari. Langsung dia kasih 30. Tidak boleh. Tidak boleh mendahulukan qadha. Siapa yang bisa menjamin kalau dia akan hidup sampai akhir? Siapa tahu hari ketiga meninggal, nah sudah dibayar 30. Kasihan. Lebih baik untuk ahli waris. Uangnya. Iya. Atau untuk sedekah lain. Bukan untuk membayar qadha, iya, puasa tadi. Kemudian setelahnya kata beliau, wa ala sa'iri man aftara al-qadha. Selain tadi itu. Semua orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, qadha. La ghair, tidak ada yang lain. Tidak lain, cuman kewajibannya qadha. Yang kita bicarakan ada fidyah itu tadi. Adapun selain itu wajib baginya qadha, tidak ada yang lain. Illa kecuali man aftara bi jima'in fil farj. Masya Allah, siapa yang berbuka karena berhubungan badan. Dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, bukan malam Pak ya. Ada juga orang salah paham, dia kira juga malam. Jadi libur 30 hari penuh. Enggak, ini siang hari di bulan Ramadan, itu pun yang dikecualikan adalah fil farj. Kalau dia mendatangi istrinya di kelaminnya. Adapun kalau dia di tempat lain, enggak wajib dia hanya wajib qadha. Enggak wajib yang kita sebutkan setelahnya ini ya sebagai kafaronya. Nah, berikutnya ini yang dikecualikan. Orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia sadar. Ingat, iya, kalau dia ini berada di bulan Ramadan, iya, dia tidak lupa. Sengaja itu disebutkan karena para ulama kita rahimahumullah menyebutkan kalau dia lakukan karena lupa. Dia lagi puasa di bulan Ramadan, tapi dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Dia datangi, dia bilang ke istrinya, iya, ada kan? Istri bilang, ada. Lupa. Dia lupa. Dia melakukan itu ya seperti kebiasaannya. Iya. Dia lupa kalau puasa. Tidak ada qadha. Tidak batal puasanya. Karena lupa. Tidak ada kafarah. Yang penting saat ingat. Kalau ingat di tengah, ya langsung habis. Tidak boleh dilanjut. Tidak boleh dilanjut. Iya. Ini kalau diingat setelahnya, alhamdulillah, nikmat yang diberikan gratis. Demikian pula kata para ulama, ini tadi kalau lupa. Demikian pula kalau dia disebutkan oleh para ulama kalau dia dipaksa. Sadar, dia tidak lupa, dia tidak ingat puasa dan dia tidak dipaksa. Adapun kalau ada orang dipaksa. Ada seorang istri dipaksa oleh suaminya, diperkosa.
diikat tangan dan kakinya. Tidak batal puasanya istrinya. Suaminya batal dan wajib nanti bayar kafarah. Atau sebaliknya, ada seorang suami puasa, diperkosa oleh istrinya. Diikat tangan dan kakinya. Maka istrinya batal, wajib bayar kafarah, suaminya tidak. Maka ini perlu dibilang, ingat, dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa. Maka nanti berlaku kafarah ya, yang akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Apakah masih boleh sholat subuh di saat kesiangan, bangun jam 9 pagi? Boleh, bahkan jam 12 kita bangun, boleh kita sholat. Atau kita bangun malam, lagi, boleh kita sholat. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Karena Nabi SAW kata, beliau bersabda, man nama an sholatin au nasiyaha. Siapa yang ketiduran dari sholat, atau dia lupa, fal yusolliha idza dzakaraha, maka dia langsung sholat saat dia ingat, terbangun sholat. Kapanpun itu, terbangun langsung sholat. La kafarata illa laha. Tidak ada kafaronya, tidak ada yang harus kita tebus kecuali itu melakukan. Jadi, kalau ada orang ketiduran, langsung saja sholat saat bangun. Dan Nabi juga pernah di saat perjalanan perang, Nabi pernah tidur bersama para sahabat pasukan. Dan mereka tidak terbangun karena keletihan. Dan juga ada alasan lain bahwa di lembah itu banyak setan yang tinggal, banyak jinnya. Maka mereka tidaklah terbangun kecuali matahari sudah memanasi badan mereka. Maka mereka terbangun, mereka malah bergeser dari tempat itu. Nabi suruh Bilal adzan, iqamah, sholat subuh. Itu yang dilakukan. Walaupun kesiangan. Jadi jangan sampai kita bangun kesiangan langsung kita lewat nih waktunya. Langsung tidak sholat. Tidak. Justru kita berdosa kalau kita tidak sholat. Iya, dalam keadaan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah sholat walaupun kesiangan. Apakah boleh pakaian levis atau jeans asal tidak isbal? Boleh. Pakaian itu kita kalau laki-laki itu tidak diatur warna. Ada memang pembicaraan tidak boleh warna merah, tapi itu tidak kuat karena Nabi pernah pakai jubah warna merah. Ada juga hadis yang melarang warna kuning, tapi yang benarnya adalah warna kuning yang di muasfar, yang di wantex. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Artinya sebenarnya semua al-aslu fi al-libas al-ibah. Asal dalam pakaian itu bagi kita ini laki-laki mubah. Kecuali yang dilarang. Tidak diatur pakaiannya apa. Tidak harus kita pakai jubah. Tidak harus. Iya. Nabi memakai pakaian sesuai dengan pakaian kaumnya. Cuman syariat kita hanya melarang hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Seperti laki-laki tidak boleh pakai emas. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Yang pakaian terbuat dari kain sutra. Kecuali kain sutranya itu sebatas 2 jari, atau 3 jari, atau 4 jari. Paling tinggi Pak ya, 4 jari. Dalam hadits Bukhari Muslim. Jadi boleh itu pakaian sutra itu terbatas 2 jari kita, atau 3 jari kita, atau 4 jari kita. Nabi pakaiannya sutra lehernya. Di ini lehernya ini. Belum di bukaannya ini sutra. Di ujungnya ini sutra. Ujung bawahnya juga sutra. Karena memang dimaafkan kita 2 jari. Atau 3 jari atau 4 jari. Lebih dari itu tidak boleh bagi laki-laki. Adapun perempuan boleh pakaiannya seluruhnya adalah sutra. Itu namanya diatur. Terus laki-laki diatur masalah batasannya. Laki-laki itu kan auratnya adalah pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Artinya kebanyakan pakaian sahabat dulu bersarung. Mereka bersarung. Karena tidak ada bajunya. Cuma dalam sholat tidak boleh tanpa sesuatu apapun di pundak. Harus ada sesuatu yang diletakkan. Iya, sesuatu yang diletakkan. Kemudian kita dalam masalah celana atau masalah baju yang luar daripada celana, kita diatur tidak boleh isbal. Bagi laki-laki. Bagi perempuan dibolehkan.
bahkan dia turunkan di bawah 1 jengkal, boleh bagi perempuan. Boleh bagi perempuan. Laki-laki tidak boleh isbal. Iya, tidak boleh isbal. Itu namanya diatur. Jadi, mau kita pakai celana bagaimanapun, yang penting tidak kelihatan aurat. Tidak tipis. Tidak kelihatan aurat. Terus tidak isbal. Begitu saja. Itu aturan dalam pakaian. Masalah warna, jenis pakaian, maka itu mubah. Maka itu adalah pakaian yang mubah, wallahualam. Sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mengikuti imam sholat yang tidak sempurna wudunya? Wudu ya, begini. Wudu. Yang tidak sempurna wudunya. Tidak menyapu kepalanya semua. Hanya ubun-ubunnya. Dan telinganya. Dan ditinggal. Dan tidak basah. Tangannya tidak basah sampai ke siku. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Untuk yang kepala dan telinga. Itu dulu yang kita bahaskan, itu lebih mudah. Jadi memang para ulama berselisih pendapat. Ini mengusap kepala. Apakah sah diusap sebagian? Atau harus seluruh? Para ulama berselisih pendapat. Sebelumnya, semua ulama madhab sepakat. Disyariatkan mengusap seluruh kepala. Karena hadits Bukhari Muslim. Nabi mengusap kepalanya mulai Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid. Belum mulai dari bagian depan. Kemudian belum jalankan ke belakang. Setelah itu dia kembalikan ke depan. Ini mengusap seluruhnya. Semua sepakat akan disyariatkan. Cuman mereka berselisih sah enggak sebagian. Maka ada di antara para ulama yang berpendapat sah. Berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian pakai huruf bi. Kata mereka bi itu masalah satu huruf, jadi berselisih pendapat. Usaplah biruusikum. Kata mereka huruf bi di situ maknanya at-tab'id, sebagian. Usaplah sebagian kepala kalian. Begitu artinya itu ayat. Menurut yang berpendapat. Iya. Dan ini pendapat orang Syafi'iyah. Yang berpendapat seperti itu, Pak. Yang disebutkan oleh mereka. Pendapat Syafi'iyah. Iya. Dan dinukil sebenarnya orang Malikiyah. Orang juga Malikiyah. Yang berpendapat seperti itu. Sah sebagian. Tapi harus ingat, sepakat semuanya disyariatkan semuanya. Tapi sah atau tidak? Kata mereka sah sebagian. Ulama madhab yang lain lagi mengatakan tidak sah sebagian. Harus seluruhnya. Apa dalilnya? Sama. Yang anehnya ayat yang sama. Wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Bi huruf ba itu menurut mereka maknanya al-ilsaq. Seluruhnya. Jadi terjemahan ayat usaplah seluruh kepala kalian. Jadi gara-gara memahami huruf ba. Disitulah perselisihan. Sekarang kita berselisih memahami ayat. Memahami ayat. Gimana cara kita memahami dengan benar apa yang diinginkan dengan ba ini? Maka kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih pada suatu masalah, ini ba makna seluruh atau sebagian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah bilang bi. Apa makna bi? Kembalikan kepada Rasul. Rasul ketika mencontohkan, dan ini tafsir dari Nabi tentang ayat tadi. Belum usap tadi seluruh kepala. Maka makna ba di situ adalah seluruhnya. Tapi siapa yang usap sebagian kepalanya berdasarkan pendapat tadi dengan makna ba sebagian, sah wudunya. Sah wudunya. Kemudian masalah berikutnya siku. Masalah siku. Kalau yang diinginkan oleh penanya maksudnya hanya ini ujung sikunya. Kalau ini yang dimaksud, maka juga ada perselisihan para ulama.
Tapi kalau yang diinginkan oleh penanya adalah ini yang sebelum siku, bahkan tidak kena air. Semua ulama sepakat, wudhu tidak sah. Sholat di atasnya dengan wudhu itu tidak sah. Tapi kalau yang diinginkan adalah ini nih Mbak, tulang sikunya ini. Tulang sikunya ini. Di pergelangan lengan atas. Kalau itu yang diinginkan, para ulama juga berselisih pendapat. Ada yang mengatakan siku tidak masuk dalam hal yang diwajibkan dicuci. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat wudu sama dengan tadi itu, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau berdiri sholat, wudu dulu, cuci wajah kalian. Dan tangan sampai ke siku, pakai huruf ila, Ba. Ini masalah lagi. Tadi pakai ba, ini pakai huruf ila. Ilal marafiq. Apa makna ila? Ada mereka mengatakan ila bermakna goyah. Ila itu Ba bermakna ujung. Artinya ujung itu tidak sampai ke situ. Tidak apa-apa, ini tidak kena. Karena ilah bermakna goyah, puncaknya. Pokoknya ujungnya kita cuci tangan sampai ke siku. Tidak apa-apa siku tidak masuk. Karena sampai. Sama dengan kita puasa. Kan tsumma atimmus syiyam ilal lail. Pakai ilah. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Apakah kita tahan puasa sampai malam? Tidak. Kapan bulatan matahari terbenam, tenggelam di atas permukaan laut, sudah kita berbuka. Tidak sampai tunggu malam. Jadi ilah di situ maknanya goyah, ujung dari sesuatu. Makanya mereka mengatakan siku tidak masuk. Ulama lain lagi mengatakan siku masuk. Apa dalilnya? Ayat tadi. Yang anehnya ayat tadi juga. Kalau kita kaji fikih kan kadang kita heran begitu. Dalilnya sama. Karena beda pemahaman satu huruf di Quran. Jadi mereka mengatakan siku masuk. Kenapa? Dalilnya apa? Ayat. Ilal marafiq. Ila maknanya adalah ma'a, bersama, bukan goyah. Maknanya ma'a, bersama. Banyak ayat begitu. Wa idza qalau ila syayatinihim. Kalau mereka telah ke setan mereka. Apa makna ilah? Ma'a. Kalau mereka sudah bersama setannya. Jadi ilah Pak bisa bermakna bersama di Quran. Di ayat wudu ini maknanya bersama. Sekarang juga kita berselisih tentang itu. Karena satu huruf. Sekarang apa sebenarnya yang kuatnya? Kembali ke hadis. Allah sudah bilang begitu. Apa makna ilah yang benarnya? Kembali ke hadis. Abu Hurairah ketika mempraktekkan wudu Nabi. Ketika beliau praktekkan wudu Nabi. Maka beliau cuci tangannya sampai ke adut. Sampai ke ini Mbak. Lengan atas. Ujung lengan atas. Masuk siku. Ini namanya tafsir ayat tadi. Maka pendapat yang benarnya itu. Siapa yang wudu maka siku kasih masuk. Dalam hal yang dicuci. Karena ilah bermakna bersama yang kuatnya. Ini pendapat yang kuat. Nah, tapi sekali lagi sama dengan tadi. Ada orang yang kita lihat berwudu tidak kena sikunya. Karena berpegang dengan pendapat yang mengatakan ilah bermakna goyah. Bermakna puncak dari segala sesuatu, maka sah wudunya. Kalau dia berpendapat dengan pendapat itu. Iya. Kita jelaskan pendapat yang kuat kalau memang kita punya dalil yang kuat. Kalau kita punya dalil yang kuat. Seperti itu, wallahualam. Itu saja tadi ya disebutkan. Bagaimana hukumnya orang yang memakai baju yang bergambar dan banyak tulisannya yang mengganggu keusuhan jemaah yang di belakangnya? Tolong diperingati. Masya Allah. Kata terakhir mas, mantap. Baik, Pak. Sebenarnya ya orang yang sholat pakai baju yang banyak tulisannya, sah sholatnya. Sah sholatnya. Tapi dia berdosa karena mengganggu orang lain. Begitu saja. Jadi sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi berdosa karena mengganggu orang lain. Tapi berdosa karena mengganggu orang lain. Iya. Maka dalam masalah sholat, Pak. Masalah merapatkan sop saja. Sudah jelas-jelas sunnah. Merapatkan sop ini. Jelas-jelas sunnah.
dianjurkan. Tapi kalau kita mengganggu orang lain, Nabi bilang lemah lembut. Jangan sampai kita gara-gara merapatkan sop, kita injak kaki saudara kita di samping. Tidak boleh melakukan sunnah membahayakan orang. Duduk tawaruk, Pak. Duduk tawaruk, tahu duduk tawaruk? Kita duduk di atas pantat dan memasukkan kaki. Duduk tawaruk itu hukumnya sunnah, jelas-jelas sunnah. Tapi kalau kita tawaruk akan menduduki teman di samping. Jangan. Kalau kita gemuk misalnya, enggak gemuk sebenarnya cuma berisi sedikit. Iya. Misalnya kita akan menduduki teman di samping kalau kita duduk tawaruk. Jangan tawaruk. Itu karena menjaga orang. Apalagi yang tadi pakaian itu dilihat. Jangan sampai pakaian kita mengganggu orang. Pakaian kita mengganggu orang, wallahualam. Saya pernah bertengkar sama istri karena emosi. Saya melarang keluar rumah, tapi istri tetap keluar rumah untuk menjenguk ayahnya yang sakit. Apakah saya salah, Ustaz? Melarang istri keluar rumah, sedangkan ayahnya sakit. Dan bagaimana dengan Jadi selanjutnya ini apa ini dia? Baik. Pada dasarnya seorang perempuan kalau sudah akad, ayahnya bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Kemudian dia bilang, saya terima. Itu tanggung jawab kepemimpinan pindah ke suami. Tidak lagi ke orang tua. Nanti suaminya meninggal, baru kembali ke orang tua. Tapi selama suaminya itu hidup, maka kepemimpinan di suami. Kalau suami bilang, jangan kasih masuk orang tuamu di rumahku. Tidak boleh dia kasih masuk. Jangan keluar. Tidak boleh dia keluar. Tidak boleh dia keluar. Walaupun orang tuanya sakit. Walaupun. Dan dari sisi lain, salahlah tentunya suami salah dalam hal itu. Karena termasuk hak istri adalah kita membantu dia taat kepada orang tuanya. Tapi kita kan tidak bicara dulu itu. Kita tidak membicarakan suami salah atau tidak dalam hal itu. Salah tentunya. Karena dia tidak bersyukur bahwa karena orang tuanya itu dia dapat istri seperti itu. Dia salah menahan istrinya, orang tuanya butuh. Dia salah dalam hal tersebut. Cuman istri salah kalau keluar. Karena wajib dia taat kepada suaminya. Karena sekarang kepemimpinan di suami. Bukan di bapaknya. Bukan di orang tuanya. Seperti itu, wallahualam. Cukup? Baik, katanya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sedikit lagi. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh lagi. Alhamdulillah, kita penampilan baru ini ya. Masya Allah. Lebih bagus daripada sebelumnya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.